Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewinta Julia dengan NIM 2019 04300049 akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Metodologi Penelitian Ekonomi kelas D. Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yang berjudul Ekspansi dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan di Kota Palembang dengan studi kasus pengembangan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau. Slide berikutnya yaitu latar belakang Ruang terbuka hijau merupakan salah satu elemen penting dalam sebuah lingkungan perkotaan, sehingga keberadaannya harus mendapat perhatian yang lebih. Kurangnya ruang terbuka hijau kerap kali menjadi permasalahan yang cukup mengganggu dalam lingkup sebuah kota dalam kaitannya dengan isu global warming yang pada saat ini menjadi banyak perbincangan di berbagai kalangan, di mana semakin memburuknya isu tersebut, yaitu global warming, melahirkan suatu konsep berupa ruang terbuka hijau untuk membantu mengurangi masalah pencemaran udara ataupun global warming tersebut. Dengan penjabaran ruang terbuka hijau pada Undang-Undang Nomor 26 2007 dan Permen Pekerjaan Umum Nomor 5 TRT M 2008 dalam mewujudkan ruang kota yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Mengutamakannya perlu diberikan perhatian yang cukup terhadap keberadaan ruang terbuka publik, khususnya ruang terbuka hijau di Kota Palembang. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau. Upaya ini dilakukan untuk memberikan hak masyarakat dan mencegah terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang terbuka hijau. Masyarakat perlu dilibatkan dalam perencanaan serta pemanfaatan pengembangan ruang terbuka hijau di Sumatera Selatan, yakni dalam perencanaan yang tepat agar ruang publik tersebut dapat memberikan manfaat bagi semua lapisan masyarakat. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, pengembangan yang kurang tepat, maka area ruang terbuka hijau tersebut dapat menjadi ruang yang mati karena cenderung merupakan lahan rendah dan menjadi kolam rentasi atau pembuangan air dari kawasan sekitarnya. Perencanaan yang tepat pada kawasan tersebut adalah pengembangan yang tepat, mempertahankan fungsi awalnya, dan juga menemukan elemen estetik yang berfungsi sebagai pemicu kegiatan, serta memberikan paduan kegiatan yang bermanfaat baik dari sisi sosial budaya, kemasyarakatan, namun juga memberikan dampak ekonomi bagi warga di lokasi tersebut. Dengan dihasilkannya berbagai kriteria untuk menciptakan sebuah ruang terbuka hijau yang ideal, maka policy makers, stakeholder maupun masyarakat yang akan berperan sebagai user agar dapat menentukan sikapnya dan melakukan pengembangan terhadap ruang terbuka hijau serta dapat memanfaatkan ruang terbuka hijau atau RTH tersebut secara optimal untuk kepentingan bersama.
Apa sih ruang terbuka hijau? Secara fisik, ruang terbuka hijau dapat dibedakan menjadi alami, ruang terbuka hijau alami berupa habitat liar alami, kawasan lindung, dan taman-taman nasional, serta ruang terbuka hijau non-alami, atau binaan seperti taman, lapangan olahraga, pemakaman, atau jalur-jalur hijau jalan. Dilihat dari fungsi RTH atau ruang terbuka hijau dapat berfungsi ekologis, sosial budaya, arsitektural, kultural, dan ekonomi. Baik ruang terbuka hijau publik maupun privat memiliki beberapa fungsi utama seperti fungsi ekologis serta fungsi tambahan seperti estetis, ekonomi, arsitektural, dan fungsi sosial budaya, khususnya untuk ruang terbuka hijau dengan fungsi sosial seperti tempat istirahat, sarana olahraga, dan atau area bermain. Maka ruang terbuka hijau ini harus memiliki aksesibilitas yang baik untuk semua orang, termasuk aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Adapun tujuan ruang terbuka hijau yakni adalah kawasan konversi untuk kelestarian hidrogeologis, area pengembangan keanekaragaman hayati, area penciptaan iklim mikro dan regulator polutan di kawasan perkotaan, tempat rekreasi masyarakat, tempat pemakaman umum, pembatasan dan perkembangan kota ke arah yang tidak diharapkan, pengamanan sumber daya baik alam buatan maupun historis. Arahnya penyediaan ruang terbuka hijau yang bersifat privat melalui pembatasan kepadatan serta kriteria. Fungsi dari ruang terbuka hijau tersebut yaitu sebagai penghasil oksigen, bahan baku pangan, sadang papan, bahan baku industri, pengatur iklim mikro, penyerap polusi udara, air dan tanah, jalur pergerakan satwa penciri atau maskot suatu daerah atau kota, pengontrol suara, pendagangan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ruang terbuka hijau memiliki peran yang sangat penting dalam penerapan tata ruang wilayah perkotaan, khususnya seperti di Kota Palembang. Banyak fungsi yang dapat diberikan ruang terbuka hijau, baik ekologi, sosial budaya, maupun estetika, yang memberikan kenyamanan dan memperindah lingkungan kota, baik dari skala mikro maupun makro. Manfaat yang diperoleh dari keberadaan ruang terbuka hijau baik manfaat langsung maupun manfaat tidak langsung dalam jangka panjang dan bersifat intangible. Selanjutnya yaitu beberapa peneliti terdahulu seperti Syamsur Rijal tahun 2008, yaitu dengan judul Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar 2017. Dengan tujuan perkembangan pembangunan kota dapat terlihat pada pemandangan fisik kota yang mempunyai kecenderungan meminimalkan ruang terbuka hijau dan menghilangkan visualisasi alamnya. Metode penelitian ini dilaksanakan dalam bentuk survei ke lapangan untuk mendapatkan informasi atau data berupa data primer dan sekunder. Survei dan inventarisasi langsung untuk melihat extensive land cover Kota Makassar tersebut. Yang hasilnya yaitu perencanaan ruang terbuka hijau di Makassar dilakukan dengan melihat kesesuaian antara arahan RT atau RW Kota Makassar, yaitu pada 13 kawasan terpadu dan 7 kawasan khusus dengan tipe dan bentuk yang tepat dengan kawasan tersebut. Slide selanjutnya yaitu dari peneliti terdahulu, Nadia, dengan nama peneliti Nadia Imansari, Farvi Kayadianta
tahun 2015 dengan judul Penyediaan Hutan Kota dan Taman Kota sebagai Ruang Terbuka Hijau Publik menurut preferensi masyarakat di kawasan pusat kota Tangerang, yang bertujuan diwujudkannya melalui ruang terbuka hijau yang bersifat publik. Selain sebagai ruang interaksi masyarakat, ruang terbuka hijau publik baiknya juga memenuhi fungsi sebagai sarana rekreasi, olahraga, dan lainnya. Metode pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yakni pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder. Teknik sampling yang dilakukan dalam penelitian ini adalah random sampling, yang hasilnya itu berdasarkan kuesioner yang disebar kepada pengguna ruang terbuka hijau publik di kawasan pusat kota Tangerang. Masyarakat lebih menginginkan ruang terbuka hijau publik yang berfungsi sebagai peneduh dan paru-paru kota. Yang selanjutnya, yakni metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan data yang didapatkan dengan melakukan survei serta penelitian terhadap ruang terbuka hijau di perkotaan yang ada di Kota Palembang dan perkotaan besar lainnya di Indonesia, dan melihat secara kualitas dasar-dasar untuk menentukan suatu rancangan atau perkembangan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang di Kota Palembang agar lebih optimal. Metode dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yakni dengan inventarisasi survei, mengetahui pemanfaatan perkembangan dari ruang terbuka hijau tersebut yang berlokasi di Kota Palembang. Jenis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan data didapatkan dengan kata-kata dan bukan angka, dengan melakukan survei dan penelitian terhadap ruang terbuka hijau di berbagai kota. Terima kasih. Itulah beberapa pemaparan tentang proposal saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.